Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nosim Fanani dengan lahiran EPM 030. Di sini saya akan membahas tentang memahami psikologi mad'u dalam dakwah antar budaya. Lalu ada pengertian, yaitu memahami mad'u dalam dakwah antar budaya. Psikologi mad'u dalam dakwah antar budaya adalah konsep yang berkaitan dengan pemahaman psikologis terhadap audiens atau mad'u yang berbeda budaya dalam konteks dakwah atau penyebaran ajaran agama. Istilah mad'u mengacu pada orang yang menjadi sasaran dakwah, sementara dakwah antar budaya merujuk pada proses penyampaian pesan agama atau nilai-nilai moral yang melibatkan berbagai budaya atau latar belakang sosial yang berbeda. Lalu ada pengertian memahami psikologi mad'u dalam dakwah antar budaya juga masih tetap pengertian juga. Pesan hindari resistensi dalam dakwah antar budaya dapat dikaitkan dengan teori Maslow's Hierarchy of Needs, piramida kebutuhan Maslow, yang menjelaskan bahwa individu perlu memenuhi kebutuhan dasar mereka terlebih dahulu sebelum mencapai kebutuhan yang lebih tinggi, termasuk kebutuhan spiritual. Dalam konteks dakwah, ini berarti bahwa pendakwah harus menyadari bahwa audiens mad'u memiliki kebutuhan dasar yang lebih mendesak sebelum mereka dapat menerima atau tertarik pada pesan-pesan spiritual atau agama. Lalu di sini ada faktor dan hambatannya. Yang pertama yaitu kesiapan mental mad'u mencakup kematangan emosional, kemampuan mengelola stres, dan keterbukaan terhadap informasi baru. Mad'u dengan stabilitas mental baik lebih terbuka terhadap dakwah, sementara yang mengalami tekanan psikologis cenderung menolak pesan. Lalu yang kedua ada kesiapan spiritual meliputi pemahaman agama, frekuensi, ibadah, dan hubungan dengan Tuhan mad'u, dan keterlibatan spiritual tinggi. Lebih mudah menerima dakwah, sedangkan yang rendah memerlukan dukungan emosional bertahap. Teori hierarki kebutuhan Maslow mendukung bahwa kebutuhan spiritual terpenuhi setelah stabilitas dasar tercapai, sehingga dakwah harus dimulai dari aspek emosional. Lalu masih tetap di faktor dan hambatan psikologis antar budaya. Dalam dakwah lintas budaya, stereotip dan prasangka menjadi hambatan utama yang memicu resistensi pemahaman latar belakang budaya, bahasa, dan norma sosial mad'u. Esensial untuk komunikasi efektif, dai harus menghindari pendekatan yang bertentangan dengan nilai lokal agar pesan inklusif dan menyentuh hati. Lalu ada strategi dakwah efektif. Yang pertama itu ada pendekatan adaptif. Gunakan sales magic attention yang menarik perhatian untuk kepada para madunya, kepada dai-nya juga. Interest menumbuhkan ketertarikan. Terus lalu ada design membangun keinginan, dan terakhir action mengajak bertindak, tarik perhatian cerita budaya, bangun minat emosional juga. Terus lalu teknik ala Rasulullah itu dengan singkat, tidak tergesa-gesa, sesuaikan dengan audiens seperti tempo bicara dan gestur. Lalu ada tools modern melalui media sosial, kegiatan partisipatif lintas budaya juga ada. Dan yang terakhir adalah hindari teks bertele-tele, gunakan animasi bertahap. So, jadi kesimpulannya, memahami psikologi mad'u sangat penting dalam dakwah antar budaya karena setiap mad'u memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda. Pendekatannya itu ada AIDA, attention, interest, desire, action. Membantu dakwah disampaikan secara bertahap, persuasif, dan minim resistensi. Teori Maslow menegaskan bahwa kebutuhan dasar harus diperhatikan sebelum menyampaikan pesan spiritual. Oleh karena itu, dakwah yang efektif bersifat humanis, kontekstual, dan bertahap, dengan mengedepankan empati serta penghargaan terhadap kondisi psikologis dan budaya mad'u.